Halo semuanya, saya Rahel Felisa. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa yang memimpin berdoa ini? Silakan mulai kita. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Rita. Sama Bu. Baik, selanjutnya. Oke. Ibu absen dulu ya. Mari kita Rizka. Ibu. Reni Anika Sari. Febrika Wayuna Putri. Tadi Bu. Selvi Damayati. Fitra. Oke, hadir semua ya. Lanjutlah aja anak ibu semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan judul Perbedaan Budaya dan Agama di Indonesia. Sebelumnya kan udah tahu budaya itu apa? Oke. Jadi bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang punya banyak budaya. Budaya kita tuh ada apa aja? Suku, bahasa, adat, agama, ras, dan sebagainya. Wilayah Indonesia itu sangat luas ya, pasti kalian tahu nggak Indonesia itu luasnya seberapa luas? Nggak tahu, tahu. Saya juga nggak tahu. Jadi setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Di antaranya tarian daerah, baju adat, rumah adat, makanan khas, senjata khas, lagu daerah, alat musik daerah, dan bahasa daerah. Indonesia sendiri juga memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam. Kalian tahu nggak di Indonesia ada agama apa aja? Tahu Bu? Apa? Islam, ya terus Hindu, terus Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Oke. Jadi di Indonesia itu ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Itu yang tersebar di Indonesia. Keberagaman budaya dan agama sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada pengertian budaya dan agama. Budaya itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup manusia yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini mencakup bahasa, seni, adat istiadat, dan tradisi. Sementara itu, agama adalah sistem kepercayaan yang berisi ajaran dan pedoman hidup bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kekuatan
Selanjutnya kita masuk pada dampak keberagaman. Keberagaman budaya dan agama merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap bangsa. Namun, seperti halnya koin, keberagaman juga memiliki dua sisi. Yang pertama ada dampak atau sisi positif. Yang termasuk ke dalam dampak positif keberagaman yaitu pertama, kekayaan budaya. Keberagaman budaya memperkaya khazanah budaya suatu bangsa. Setiap budaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari tarian, musik, hingga kuliner. Dampak positif kedua adalah toleransi. Interaksi antar budaya mendorong tumbuhnya sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga ada inovasi. Pertukaran ide antar budaya dapat memicu lahirnya inovasi baru dalam berbagai bidang, seperti seni, teknologi, dan bisnis. Lalu yang keempat ada pariwisata. Keberagaman budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan asing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Dampak positif yang terakhir ada identitas nasional. Keberagaman budaya menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada dampak negatif keberagaman. Dampak negatif pertama yaitu terjadinya konflik. Perbedaan keyakinan dan adat istiadat dapat memicu konflik sosial bahkan kekerasan. Yang kedua akan terjadinya diskriminasi. Keberagaman dapat memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dampak negatif ketiga adalah radikalisme. Dampak negatif terakhir adalah perpecahan. Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Lalu pada pembahasan terakhir ada cara mengatasi perbedaan budaya dan agama. Cara yang pertama adalah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sikap toleransi. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Semua harus berperan aktif menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati sejak dini. Cara yang kedua yaitu dialog antar agama dan antar budaya juga sangat penting untuk membuka pemahaman dan mempererat hubungan antar kelompok. Selain itu, media massa memiliki peran yang krusial dalam membentuk opini publik yang positif terhadap keberagaman. Lalu pemerintah juga harus menciptakan kebijakan yang inklusif dan melindungi hak-hak semua warga negara. Terakhir yaitu dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting dalam menyatukan keberagaman. Baik, itu saja materi yang bisa disampaikan hari ini. Selanjutnya, Ibu mau bagikan lembar kerja pada kalian semua untuk dikerjakan di rumah. Karena waktu tidak mencukupi, jadi Ibu mau kalian kerjakan di rumah. Besok dibawa kembali ya. Jadi apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ayo kita tutup saja kelasnya. Ada yang ingin menutup kelasnya pada pagi hari ini nggak? Oke, silakan kita. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Siap kan? Ucapkan salam. Oke, terima kasih.